Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat pendengar dan pemirsa. Saatnya kita masuk dalam program Jatim News Today untuk update COVID-19 edisi hari ini, hari Senin tanggal 2 Agustus 2021. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Informasi pertama kita bergabung dengan Nabila Kansa dari LPPL Radio Suara Sidoarjo. Antusias warga Sidoarjo untuk vaksin tinggi. Stok vaksin di puskesmas menipis. Nabila Kansa. Kami kekurangan dosis vaksin, padahal jumlah warga yang mendaftar dan datang untuk mengikuti vaksinasi terus bertambah. Jumlah warga yang datang sangatlah jauh tidak sebanding dengan jumlah dosis vaksin yang tersedia. Ini seperti yang terjadi di Puskesmas Kerembung, Jumat Minggu kemarin. Beberapa warga dari wilayah Kecamatan Kerembung yang datang untuk divaksin harus ditunda, padahal mereka sudah mendaftar secara online beberapa hari sebelumnya. Dr. Tridiana Lidiawati, Kepala Puskesmas Kerembung, saat ditemui Jumat kemarin bilang stok dosis vaksin di Puskesmas Kerembung hanya tinggal puluhan saja. Ya tinggal 2 file itu untuk 20 orang. Dan memang kita menghabiskan untuk hari ini ya 20 sudah terdaftar semua. Memang seperti online itu kalau sudah habis diberitakan habis kan ya? Sudah diberitakan. Mungkin beruji coba ke sini, berusaha ikhtiar mbaknya. Meskipun sudah diinfo kalau habis. Kalau stok itu sebenarnya memang minim tak Bu untuk vaksin di kita tuh kalau sebetulnya setiap berapapun yang di dropping provinsi Dinkes kita habiskan, datang habis, jadi ya kita habis duluan. Kita berusaha untuk menghabiskan drop-dropan dari Dinkes. Setiap hari di sini melayani berapa? Berarti orang untuk biasanya kan minimal 250. Kemarin menghabiskan sampai terakhir ini tinggal 2 itu kan. 2 vial untuk 20. Iya, satu vial untuk 10. Ya ini dihabiskan hari ini udah ada. Kapan lagi datang? Ya, tergantung dinas. Ini seperti yang dialami salah satu warga Simo, Kecamatan Kerembung. Kemarin memang udah daftar vaksin. Iya, sudah online. Pakai online. Iya. Terus sama di sini gimana? Ya, saya sini belum tahu kalau vaksinnya habis, tidak ada informasi. Informasi dari pihak puskesmas kenapa habisnya? Belum tahu, katanya sudah habis gitu aja. Terus ini nanti gimana rencananya? Mau tetap vaksin atau pindah tempat atau gimana? Ya mau cari-cari dulu. Kalau di Padangan ada, katanya bapak tadi ada, ya mau ke sana. Sementara itu, Damroni Kutlori, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, yang sempat datang dan melihat langsung bilang, pemerintah harus lebih tepat lagi dalam menghitung kebutuhan dosis vaksin, terutama yang untuk puskesmas. Harapan saya gencarnya itu tolong dipenuhi di puskesmas. Di samping kegiatan-kegiatan yang katakan mengumpulkan massa banyak, yang fantastis 2500 dan sebagainya itu, tapi jangan lupa stok puskesmas harus ready untuk vaksinnya. Karena rujukan masyarakat pasti ke puskesmas. Ini ada harapan saya, pemerintah lebih fokus untuk pemenuhannya yang di puskesmas dulu, baru nanti yang model-model yang banyak seperti di KOR di mana-mana itu. Tapi pastikan puskesmas jangan sampai kosong, karena masyarakat jangan sampai kecewa ketika ingin melakukan pelayanan sudah daftar oke, ternyata di sini kosong. Nah, ini puskesmas harus diprioritaskan dulu. Harus. Efektivitas memecah kerumunan sebenarnya melalui proses puskesmas sebenarnya seperti ini. Termasuk juga sekali lagi saya sampaikan, mohon libatkan juga klinik-klinik swasta untuk bekerja sama melakukan ini tadi vaksinasi agar apa tidak terjadi kerumunan. Akan lebih baik kalau kemudian dipecah dan akan lebih cepat dan efektif. Nabila Kansa, Suara Sidoarjo. Berikutnya kita menuju ke LPPL Radio Suara Madiun. Ada Kiki Desilia. Kunjungi Kodim 0803 Madiun. Panglima TNI lakukan evaluasi dan pengarahan penanganan COVID-19. Kides. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto kembali berkunjung ke Kota Madiun Minggu 1 Agustus 2021.
Bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Panglima mengunjungi Kodim 0803 Madiun untuk melakukan evaluasi sekaligus arahan penanganan COVID-19. Salah satunya terkait penerapan Silajak dan InAris yang merupakan aplikasi tracer digital tersebut. Wakil Wali Kota Madiun Indaraya Ayumiko Saputri juga turut hadir dalam kegiatan ini. Wawali menyebut aplikasi digunakan untuk pelaporan langsung ke Satgas COVID-19 Pusat. Sedang petugasnya tenaga tracer COVID yang diantaranya Babinsa dan Babin Kamtipmas. Karenanya, perlu dilakukan pengecekan penerapan sekaligus pengarahan ke depan. Menurut Wawali, aplikasi ini bisa mempercepat proses tracing untuk pengendalian COVID-19. Wawali mengatakan, Panglima TNI juga memberikan sejumlah pengarahan. Selain terkait penerapan aplikasi, Panglima juga menginstruksikan untuk lebih meningkatkan sosialisasi protokol kesehatan, mulai memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak hingga komponen 6M lainnya. Hal ini penting mengingat Babinsa dan Babin Kamtipmas bergerak di lini bawah yang bersentuhan dengan masyarakat secara langsung. Protokol kesehatan penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Seperti diketahui, pemerintah telah berupaya keras melalui sosialisasi hingga vaksinasi. Namun keberhasilan pengendalian COVID-19 ini juga tergantung pada kesadaran dan kedisiplinan masyarakat. Karenanya, sosialisasi terkait prokes perlu untuk semakin dioptimalkan. Kiki Desilia, Suara Madiun. Dari Kiki Desilia kita bergeser ke Kota Blitar, ada dua reporter yang akan memberikan informasinya. Yang pertama adalah Afik Rahardian. Satgas COVID-19 Kota Blitar tingkatkan temuan kasus dengan perbanyak tracing. Afik? Pemerintah Kota Blitar tengah gencar menanggulangi COVID-19 dengan memperbanyak temuan kasus di Kota Blitar. Hal ini dilakukan agar dapat segera memotong mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Blitar. Demikian disampaikan AKBP Yudi Heri Setiawan, Kapolres Blitar Kota, sekaligus Satgas COVID-19 bagian penegakan hukum dan aturan Sabtu 31 Juli 2021. Yudi menjelaskan saat ini Satgas COVID-19 tengah mengoptimalkan kegiatan testing, tracing, dan treatment di Kota Blitar. Misalkan saja, jika menemukan satu kasus konfirmasi positif COVID-19, maka Satgas akan melakukan tracing untuk menemukan kontak erat. Yudi menambahkan ada 8 hingga 15 kontak erat yang ikut di tes swab. Nantinya, jika hasil tes kontak erat dinyatakan positif, maka akan diwajibkan melakukan isolasi di Gedung Isolasi Terpusat Isoter Asrama PGSD UM, Jalan Insinyur Soekarno, Kota Blitar. Namun jika hasilnya negatif, maka kontak erat akan dipantau selama 5 hari, kemudian dites swab kembali. Langkah ini diambil untuk memaksimalkan penanganan COVID-19. Yudi menambahkan, berdasarkan data nasional saat ini Kota Blitar masih berada di level 4. Untuk itu perlu adanya berbagai layanan dan tindakan baru, di antaranya dengan vaksinasi door-to-door hingga pelaksanaan isoter yang rencananya akan dimulai Senin 2 Agustus 2021. Yudi mengaku nantinya isoter akan dikonsep menjadi tempat isolasi yang menyenangkan karena memiliki berbagai sarana yang memadai, sehingga diharapkan akan dapat mempercepat pemulihan warga yang melakukan isolasi. Tracing yang kita lakukan, kita sudah melakukan upaya-upaya ya, udah betul-betul meningkat. Jadi satu kasus kita lakukan tracing itu sampai 8-15 orang. Kemudian kita lakukan tes ya, yang positif langsung kita laksanakan kegiatan isoter nantinya. Kemudian yang negatif melaksanakan isolasi mandiri dengan pengawasan 5 hari. Kemudian setelah itu kita lakukan tes kembali. Sesuai dengan hasil tracing data Polri, Yudi menyebut saat ini sudah ada 175 calon penghuni rumah isolasi terpusat. Namun data ini masih akan disinkronkan dengan Dinas Kesehatan hingga puskesmas di masing-masing kecamatan. Afik Rahardian, Mahardika FM. Bergeser ke Rifano Kusnadi, Dinas Kesehatan menilai penularan COVID-19 di Kota Blitar mayoritas dari warga yang tidak disiplin saat isolasi mandiri. Rifano. Kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Blitar masih tinggi. Mayoritas penularan kasus baru konfirmasi COVID-19 ini dari warga isolasi mandiri, namun tidak mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Hal itu disampaikan Muhammad Muklis, Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar, Jumat 30 Juli 2021. Muklis menjelaskan, kepatuhan warga yang isolasi mandiri terhadap protokol kesehatan COVID-19 dimungkinkan rendah, sehingga penularan dan kasus barunya semakin meningkat. Sebab tidak semua
semua warga yang isolasi mandiri memiliki tempat yang memadai atau terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Oleh sebab itu, pemerintah pusat mewajibkan kota kabupaten untuk menyediakan tempat isolasi terpusat, terutama bagi daerah yang melaksanakan PPKM level 4. Untuk Kota Blitar sendiri, Muklis menjelaskan isolasi terpusat berada di Asrama Kampus 3 UNM di Blitar, Jalan Insinyur Soekarno. Jika sudah beroperasi, nantinya pemerintah Kota Blitar tidak lagi mengizinkan warga melakukan isolasi mandiri di rumah. Bisa diperkirakan abai terhadap kedisiplinan tentang isolasi mandiri. Nah, dengan adanya abai terhadap isolasi mandiri, maka terjadilah potensi penularan kepada yang lain. Muklis menambahkan, sesuai data Dinas Kesehatan Kota Blitar, terdapat 300 hingga 400 warga yang isolasi mandiri. Pihaknya meminta camat dan lurah membantu melakukan pendekatan pada warga yang isolasi mandiri agar berkenan dipindah ke rumah isolasi COVID-19 Jalan Dr. Sutomo sambil menunggu persiapan gedung asrama Kampus 3 UNM di Blitar. Rifano Kusnadi, Mahardika FM. Dari Kota Blitar kita bergeser ke Kabupaten Blitar, ada Ninda Alivia, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar. Selama PPKM darurat, jumlah pengujian kendaraan bermotor per hari di Kabupaten Blitar menurun. Ninda. Selama PPKM darurat, jumlah pemohon pengujian kendaraan bermotor per hari di Kabupaten Blitar menurun, baik yang ada di Serengat ataupun di Ulingi. Kepala Bidang Teknik dan Sarana Transportasi Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, Bayu Aji mengatakan, saat PPKM darurat jumlah pemohon per hari di Serengat hanya 50-60, sedangkan di hari biasa mencapai 80 kendaraan. Bahkan biasanya setelah hari libur atau tanggal merah bisa mencapai 100 kendaraan. Bayu melanjutkan untuk pengujian kendaraan di Ulingi saat PPKM darurat per hari hanya 30-40 kendaraan, sedangkan di hari biasa bisa mencapai 50 lebih kendaraan. Di masa PPKM darurat pihaknya juga tidak melakukan pembatasan pelayanan. Masyarakat sendiri yang sudah mengurangi pergerakan sehingga ada penurunan jumlah kendaraan yang dilakukan pengujian. Bayu menambahkan layanan pengujian kendaraan bermotor sudah serba online, mulai dari pendaftaran hingga pembayaran. Selain mempermudah masyarakat juga mengurangi aktivitas tatap muka yang bisa menimbulkan kerumunan. Demikian saya Ninda Alivia dari Radio Persada FM Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Terakhir ada peluang bersama Putri Rizkina dari LPPL Radio Suara Gresik. Difabel di Kabupaten Gresik akan terima vaksin COVID-19 di sekolah. Putri. Para difabel di Kabupaten Gresik dalam waktu dekat akan menjalani vaksinasi COVID-19. Mereka direncanakan menerima vaksinasi di sekolah masing-masing. Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, mengatakan pekan depan warga difabel menerima vaksin. Vaksin yang diberikan adalah jenis vaksin Sinopharm. Selain difabel, tenaga kesehatan kembali mendapatkan vaksin. Kali ini para tenaga kesehatan mendapatkan vaksin dengan jenis Moderna. Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Timur saat meninjau vaksinasi di PT Karunia Alam Segar Kecamatan Manyar pada Sabtu 31 Juli 2021 kemarin. Fondi Ahmad Yani, Bupati Gresik juga mengatakan bahwa vaksin Sinopharm akan diberikan kepada para difabel dan pelaksanaannya masih menunggu kedatangan dosis vaksin tersebut. Pihaknya juga mengaku siap menggelar serbuan vaksinasi bahwa tenaga kesehatan dan para relawan yang sudah disiapkan menjadi vaksinator pelaksanaan vaksinasi di Gresik sudah siap. Selain memanfaatkan tempat wisata desa sebagai lokasi vaksinasi kepada warga, juga ada pusat vaksinasi di Wahana Ekspresi Pusponegoro. Kemudian puskesmas hingga balai desa melaksanakan vaksinasi di Kabupaten Gresik. Dr. Saifuddin Ghazali, Kepala Dinas Kesehatan Gresik juga menambahkan bahwa pelaksanaan vaksinasi kepada warga difabel akan dilakukan di masing-masing sekolah. Diketahui bahwa serbuan vaksinasi Gresik akan semakin gencar untuk mencapai herd immunity atau kekebalan tubuh. Hingga para perusahaan di Gresik juga telah melakukan vaksin secara gotong royong. Berikut informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Putri Rizkiana mengabarkan untuk Jatim News Today. Mengutip dari info covid19.jatimprov.go.id, untuk peta sebaran COVID-19 sampai dengan hari update sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021 jam 5 petang lewat 26 menit. Untuk wilayah Jawa Timur, kasus aktif
ada 312.092 kasus, naik 3.670 kasus. Sementara yang aktif ada 51.761, menurun 2.656. Sementara yang dinyatakan sembuh di Provinsi Jawa Timur 239.338, naik 6.007 kasus, dan meninggal dunia 20.993, naik 320 kasus. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Baik sahabat, demikian tadi program Jatim News Studio untuk update COVID-19 edisi hari ini, hari Senin tanggal 2 Agustus 2021. Tentunya kita wajib untuk mematuhi protokol kesehatan, dan untuk Anda yang sudah divaksin tetap tidak mengabaikan protokol kesehatan. Saya Panji pamit. Terima kasih dan tetap sehat selalu. Sampai jumpa.